Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan teruntuk bagi kawan-kawan atau umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan juga semoga selalu lancar, bahkan nanti hingga hari kemenangan tiba. Nah, kalau kita sudah di tengah-tengah tahun 2023, artinya kita akan semakin dekat dengan tahun politik di 2024. Kalau kita membicarakan terkait dengan tahun politik, kita ingat lagi di bulan Februari kemarin pada saat hari puncak peringatan Hari Pers Nasional, Presiden Jokowi sempat memberikan statement di mana media ini pada saat tahun politik 2024 diminta untuk terus berpegang teguh pada idealisme, objektivitas, dan juga agar tidak tergelincir pada polarisasi politik. Terlebih dari itu, media diminta untuk tetap bisa menjalankan tugasnya dan juga sesuai fungsinya, di mana juga berharap bahwa media bisa mendukung berjalannya pemilu 2024 agar bisa jujur, adil, dan berpegang teguh pada persatuan. Nah, kalau kita berbicara tentang wajah media di tahun politik nanti akan seperti apa? Akankah masih sama seperti wajah media di tahun 2014 atau 2019? Artinya masih ada yang berusaha independen dan juga ada yang masih berusaha menjadi partisan salah satu pasangan calon. Kami akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Ada Pak Baktiono, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Baktiono. Selamat pagi. Sehat Pak Baktiono? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan juga ada Pak Immanuel Yosua, Ketua KPID Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Pak Yosua. Pagi. Kabar sehat Pak Yosua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mungkin saya ingin ke Pak Yosua terlebih dahulu. Pak Yosua, dari kacamata Anda, kira-kira seperti apa wajah media di tahun politik 2024 ini? Apakah masih sama seperti 5-10 tahun yang lalu atau gimana Pak Yosua? Saya kira ada perbedaan karena memang munculnya varian media baru. Ketika kompetisi antara media konvensional dan media sosial semakin kuat, media konvensional ini tertantang untuk menampilkan sesuatu yang berbeda. Dan tentunya kekuatan media konvensional ini adalah konvergensi. Kalau tidak konvergensi ya masalah. Sehingga memang hari ini akses masyarakat terhadap media konvensional ini juga semakin sulit. Tapi ketika media konvensional ini mampu merambah dunia digital, dunia internet, itu saya kira dia akan leading. Karena apa yang ada di media internet atau media baru itu adalah hasil dari produksi media konvensional. Ya, seharusnya. Dan saya kira yang saya takutkan adalah selera bermedia itu menjadi menurun. Karena semua orang sekarang bisa posting, bisa apa. Kalau sekarang pun khawatirnya framing terhadap politikus menjadi rusak. Saya kenal beliaunya Pak Baktiono ini sejak saya masih kuliah. Kami sama-sama aktivis, tapi beliau senior, saya kan waktu itu masih belajar. Politikus yang berkarakter waktu itu susah, betul ya Pak Baktiono ya? Betul. Karena pencitraannya susah, hari ini gampang. Tiba-tiba orang jadi baik dan lain-lain. Nah, saya khawatir ketika masyarakat tidak teredukasi, nanti selera memilih mereka jadi sangat pragmatis dan ini rusak banget. Kan begitu. Oke, karena memang sekarang tantangannya juga media konvensional dihadapkan oleh media baru, di mana media sosial ini juga sangat cepat sekali update-nya, bahkan tiap detik, tiap menit. Sementara kalau di media konvensional kita harus masih memulai beberapa tahap, entah itu penyusunan naskah, lalu editor, dan lain sebagainya. Tapi kalau dari kacamata seorang politikus, Pak Baktiono, kira-kira seperti apa media kita di 2024 nanti? Apakah memang kalau kita tahu bahwa beberapa media ini masih digawangi oleh beberapa politikus, partai politik, nah apakah masih memperlihatkan identitasnya atau sesuai dengan amanah Presiden Joko Widodo? Bisa independen, bisa objektif? Sesuai amanat itu memang cukup baik. Sebagai kepala negara, Pak Jokowi sudah menyampaikan pesan agar media-media mainstream yang besar itu mereka bisa menjaga objektivitas, independensi, dan juga menyajikan hal-hal yang objektif, yang sesuai fakta dan data. Sama dengan kalau politisi pun tidak bisa menyampaikan hal-hal yang objektif, tidak bisa menyampaikan data, fakta, dan memperjuangkan masyarakat, juga lama-lama ditinggalkan oleh pendukungnya. Termasuk sama dengan partai politik. Intinya ya mirip-mirip. Cuma memang karena media itu, seperti media televisi, juga media cetak, elektronik, bahkan sekarang online, ini yang menjamurnya luar biasa. Siapapun bisa membuat, siapapun bisa mengupload, siapapun bisa dengan hitungan menit itu bisa membuat berita apa saja. Tetapi masyarakat saat ini sudah mulai
cerdas, bisa menilai dengan cepat juga, mereka untuk bisa mengevaluasi mana media yang pantas untuk dilihat, mana media massa yang pantas untuk dibaca, mana media massa yang pantas dan layak untuk bisa dicari informasinya yang benar. Masyarakat sudah, karena masyarakat bisa membanding-bandingkan. Ada berita ini, dulu kan ditelan, begitu saja, karena pertama-tama. Lama-lama masyarakat semakin tahu, oh media ini, mereknya ini, karakternya, tulisannya seperti ini, penyajiannya seperti ini, pasti punya ini. Ya, makanya pesan Presiden tadi itu harus dipegang erat-erat. Kalau tidak ditinggalkan, kalau ditinggalkan tidak ada penontonnya, iklannya kurang banyak, tutup. Oke, Pak Yosua, kalau tadi apa yang dikatakan oleh Pak Baktiono bahwa sekarang masyarakat sudah semakin cerdas untuk memilih dan memilah. Artinya kalau masih ada media yang berpihak, media yang partisan, artinya mereka punya potensi yang kuat untuk kehilangan kepercayaan publik. Begini, saya itu adalah orang yang tidak terlalu meyakini. Ini bukan ngomongin medianya. Jurnalis itu bisa partisan, karena ada hati nurani. Betul. Termasuk media, ketika dikatakan media partisan itu harus dibedakan. Betul-betul itu memang dia melakukan pelanggaran dan memang partisan, atau memang itu stigma ataupun label yang dipasangkan orang. Oke. Nah, memang persepsi itu resiko. Misalnya media penyiaran A, media penyiaran B itu ada hubungannya dengan salah satu tokoh politik, mesti distigmakan begitu. Tapi saya kira masyarakat kita ini kan, masyarakat sampaikan Pak Baktiono tadi cerdas. Mereka akan melihat. Nah, kegamangan seperti itu membuat sebetulnya proses sosialisasi pemilu nggak berjalan dengan baik. Padahal kalau kita ngomongin penyiaran, di Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 50, standar program siaran pasal 71, ayat 1-nya ngomong dengan jelas terkait dengan siaran pemilu dan pilkada. Lembaga penyiaran wajib memberikan waktu yang cukup bagi sosialisasi. Nah, bagi kami tidak masalah. Misalnya Pak Baktiono hari ini diundang oleh iNews, kemudian beliau menyampaikan kinerja yang sudah dilakukan. Jangan takut. Bahkan itu kewajiban Pak Baktiono ya. Masyarakat harus tahu. Ini tanggung jawab beliau. Nah, itu kita harus dorong. Edukasi politik itu salah satunya harus mengubah mindset masyarakat. Jangan karena TVI itu dekat dengan politikus A, itu kemudian distigmakan bahwa itu semua untuk kepentingan itu. Memang cuma di ayat 2 dari 2 aturan itu berbunyi wajib berimbang. Ini saja tinggal diatur, tapi jangan menghalangi sosialisasi. Jadi kami KPID jamin, kalau iNews, lembaga penyiaran manapun hari ini ketika ngundang anggota DPRD, ngundang anggota DPR, eksekutif, dan dia menjelaskan kinerjanya, itu bukan kampanye, nggak apa-apa. Jadi memang irisannya begitu tipis antara di mana kita menjalankan tugas bagaimana mestinya untuk menyampaikan berita, atau dengan bagaimana akhirnya masyarakat menangkap atau stigma itu yang melekat seperti apa terkait dengan siapa pemilik medianya. Nah, ini tipis sekali irisannya. Nah, kira-kira seperti apa nanti membedakannya? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Saya masih ditemani oleh Pak Baktiono dari DPRD Kota Surabaya dan juga Pak Yosua dari KPID Provinsi Jawa Timur. Pak Yosua, kalau tadi akhirnya masyarakat harus bisa semakin cerdas memilih dan juga memilah, karena irisannya tadi yang Anda sampaikan begitu tipis sekali antara mana yang kita menjalankan tugas bagaimana mestinya dan mana yang akhirnya masyarakat menstigmakan sendiri, menyimpulkan sendiri. Nah, harus seperti apa sebetulnya Pak Yosua terkait dengan bagaimana masyarakat menilai dan juga bagaimana media bersikap? Ya, jadi pertama untuk media tetap jangan takut salah. Ini ngomongin pemilu, Pak Baktiono ini sudah berapa pemilu, Pak? Mulai 99. Mulai 97 sudah caleg. Sudah caleg kan? 97 sampai hari ini. Beliau kan paham bahwa partisipasi ini tergantung salah satunya media. Nah, hari ini media jangan takut, sosialisasikan. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah rendahnya kepercayaan terhadap anggota dewan. Beliau ini luar biasa, sudah berkali-kali jadi dewan. Tandanya menjaga kepercayaan perlu. Tapi hari ini dengan banyaknya isu-isu yang nggak jelas, terutama di media sosial, termasuk yang terakhir ini yang sekarang
merebak di Komisi 3 itu saya kira ini jadi masalah besar. Dan media nggak usah takut, sosialisasikan. Beri ruang kepada anggota dewan yang sudah ada untuk menyampaikan kinerjanya. Bahkan seperti Pak Baktioni, saya yakin siap dikritisi ya Pak ya. Siap. Mungkin perlu kayak apa namanya, dipertemukan dengan Forum pihak ya? yang selama ini memang. Saya kira silakan, masyarakat harus diajari cerdas. Kalau enggak tetap masalah besar. Masa kita ngomongin pemilu hanya batasannya apa, sosialisasi partai dan calon, jangan. Yang sudah ada ini loh, karena masalah besar bagi kami KPD Jawa Timur adalah masalah trust. Setelah kasus DPRD Jawa Timur, kemarin dialog di Komisi 3 Pak, itu masalah besar buat kami. Jadi hari ini close sudah, sosialisasikan kinerja. Nah tahapan pemilu itu sebagian saja. Kalau kita ngomongin tahapan pemilu, batasan kampanye nanti ribet, aturannya belum ada. Jadi kami KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers punya yang namanya kesepakatan bersama bentuk gugus tugas. Nanti ketemulah yang namanya aturan penyiaran pemilu. Nah, ini belum ada aturannya. Terus yang kedua, pertanyaan saya, ketika orang ngomong kampanye dan citra diri, orang mana wong daftar calon sementara aja belum ya Pak nggih? Ya kan lucu. Nah, ini saya kira sudah media jalan terus dengan semangat untuk memperdayakan masyarakat. Untuk masyarakat, ya ayolah kita ini cerdas, jangan berprasangka buruk sama orang dan jangan banyak kemakan. Oke, artinya semangatnya adalah menyampaikan capaian yang sudah diraih dan juga sosialisasi, asalkan juga berimbang. Pak Baktiono, saya yakin sepertinya Anda masih akan menjadi salah satu peserta dalam kontestasi politik 2024, entah di level mana, tapi kalau Anda lihat sekarang, apakah media konvensional masih menjadi salah satu sarana yang seksi kalau dibandingkan dengan media baru? Atau seperti kita punya banyak platform seperti Instagram, Twitter, bahkan TikTok. Artinya apakah ini masih seksi untuk dipergunakan Pak Baktiono? Saya yakin masih. Ya. Kalau mereka melihat TikTok, Instagram itu kan lihat kepribadian daripada partai politik maupun politisi itu. Tapi masyarakat saya yakin masih mencari media-media yang mainstream tadi, seperti televisi, radio, atau media cetak itu juga masih dia baca. Atau media-media mainstream ini sudah merambah juga ke media sosial yang online. Itu pasti ada. Masih mencari itu, karena mencari apa? Mencari hal-hal yang bersifat faktual. Oleh karena itu setiap media seperti grupnya iNews ya, itu juga harus bisa menjaga diri, jangan ikut walaupun kemungkinan ini milik salah satu pemilik partai politik. Tapi kalau sudah di launching menjadi media publik, ya jaga. Itu harus dijaga independensinya. Jangan media ini dikorbankan untuk sarana prasarana pemilik partai, ya kan? Atau caleg itu. Beri kesempatan ruang yang sama partai politik apapun di sana, kecuali iklan. Ya, itu harus dibedakan antara televisi pemilik parpol yang harus independen, itu pun harus iklan. Jangan setiap hari saya lihat ada beberapa televisi terus dimuat itu. Akhirnya saya juga karena partai politiknya beda yang nggak lihat dong. Dilihat di situ cari sekarang kan banyak lihat yang ini aja. Iya, saya lihat ya seperti di luar negeri itu kan ada media-media besar, ya ada Cable News Network, ada British Broadcasting Corporation. Itu saya lihat orang ini independen dan dipercaya seluruh dunia. Ya, nah kalau media kita kelihatan kan, oh ini punyanya ini, ya nggak lihat, betul. Kita nggak lihat. Nah makanya tadi disampaikan oleh KPID, jangan takut mengundang politisi, jangan takut mengundang DPRD, jangan takut mengundang parpol atau pengurus parpol. Dan setiap wartawan pun dia bisa menilai kemampuan, kompetensi dari setiap yang diundang itu, baik dia politisi, anggota DPRD, pengurus parpol atau partai politik itu sudah bisa menilai. Nah, kalau tadi media seperti televisi ini mengundang pengurus parpol, terus mereka tidak bisa menyajikan hal yang baik, itu akan dinilai juga kurang baik medianya juga. Ya, karena menyajikan itu. Betul. Nah, oleh karena itu, jangan takut untuk menyajikan hal-hal yang baik, yang faktual, agar media ini tetap dipercaya oleh
warga masyarakat. Oke. Kalau satu hal yang menarik dikatakan oleh Pak Baktiawan adalah terkait dengan iklan dan juga kepercayaan oleh masyarakat. Pak Yosua, sepertinya ini berdiri di tempat yang berbeda, saling berlawanan, di mana iklan ini bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah kepada media, apalagi di tengah masa keterpurukan pasca pandemi COVID-19, lalu juga sementara terkait dengan trust publik, kepercayaan publik. Kadang-kala sebagai kita pemasang iklan di media, tentu kita ada order khusus. Ada yang ingin di-framing seperti ini, ada yang ingin dicitrakan seperti ini. Nah, akhirnya nanti dikhawatirkan justru berbeda terbalik dengan apa yang ada di lapangan. Nah, sejauh mana artinya media bisa, oke, ini iklan yang pantas, ini yang layak, ini yang tidak, seperti apa akhirnya? Nah, ini jadi gini, persepsi publik dan juga pemenuhan cash flow kebutuhan ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang menarik, dan memang pilihannya adalah ya kalau ingin diminati publik mayoritas ya iklannya sedikit. Nah, sekarang pilihannya iklan banyak atau kepercayaan publik banyak. Tapi kan dua hal itu yang disampaikan Pak Baktiawan harus berimbang sebenarnya, tidak perlu dipertentangkan. Nah, kalau bicara tentang iklan politik, saya kira iklan politik ini macam-macam kan. Ada iklan politik terkait dengan pemilu, sebetulnya iklan pemilu. Saya kira apakah iklan politik tidak boleh? Bagi saya boleh. Makanya di media itu ada yang namanya advertorial. Ya, betul. Advertorial. Jadi kalau kami KPID gini deh, advertorial pun ada sisi positif kok, masyarakat bisa menilai. Jadi jangan terlalu takut untuk menyiarkan sesuatu yang politik jelang pemilu. Kuncinya jangan sampai ada unsur kampanye, citra diri, kemudian identitas. Sekarang baru partai ya Pak. Partai pun tidak apa-apa kok, asalkan berimbang. Nah, jangan takut. Masalahnya begini, kalau kita semua takut, terus masyarakat mau nonton apa? Lalu masalah bagaimana itu persepsi dan lain-lain, ini belakangan. Jadi memang ayo terus sosialisasikan. Jadi hal yang tidak bisa dilupakan. Pak Baktiawan ini ngalamin beberapa pemilu kan fluktuatif nggih Pak nggih, urusan masalah jumlah pemilih dan juga suara sah dan lain-lain. Saya kira ada peran media di sana. Kami KPID Jawa Timur berada bersama kawan-kawan media. Media itu jangan hanya dipakai untuk tampil foto. Nek ono butuh itu, nek ono apa-apa dilarang. Sekarang bagi saya setiap orang punya hak untuk mendapatkan simpati masyarakat, punya hak ekonomi untuk mendapatkan sesuatu. Ya sudah. Karena media penyiar ini urusannya dengan KPID. Lembaga manapun termasuk penyelenggara pemilu nggak bisa nindak lembaga penyiaran. Itu harus ditanamkan. Ketika KPID ngomong tancap gas. Kalau misalnya kebanteran ya kami yang nyemprit. Itu jaminan kami kepada semua lembaga penyiaran. Kalau enggak kayak begini Mas, itu dua hal yang masalah. Yang pertama pendidikan politik nggak jalan. Betul. Kayak Pak Baktiawan ini beberapa kali menjadi anggota dewan, banyak pengalaman, lalu disamakan porsinya bahkan kurang dari anggota dewan yang baru 2 tahun. Ini nggak fair. Saya kira Pak Baktiawan itu dikasih ruang tabrakan ya Pak ya, dengan yang kontroversi supaya masyarakat ini cerdas. Karena belum tentu yang protes teriak di luar itu benar motivasinya. Jangan-jangan dorong kebahagiaan aja. Baik. Jadi jangan takut. Jadi kami KPID Jawa Timur selalu bersama kawan-kawan lembaga penyiaran. Resikonya di pemilu kalau memang ini tidak jalan. Jadi ngomongin pendidikan politik jangan hanya pemilu. Siap. KPID selalu bersama kawan-kawan media, artinya selama media juga menjunjung tinggi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Joko Widodo, meskipun itu bernilai ekonomi, tapi juga tetap harus mengedepankan bagaimana media bisa membentuk kepercayaan publik yang menonton siaran kita. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Kita berbicara terkait dengan bagaimana wajah media, khususnya media penyiaran televisi di masa kontestasi politik 2024 nanti. Terkait dengan bagaimana media harus bisa independen, harus bisa objektif, dan juga tidak tergelincir pada polarisasi politik. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, Pak Yosua, apakah sebetulnya sah-sah saja ketika media ini mengambil posisi politik, Pak Yosua? Posisi politik dalam artian itu politik media saya kira harus. Kalau media nggak berpolitik dalam artian
memiliki strategi untuk pengembangan diri ya bukan media. Tapi kalau dalam artian politik praktis partisan itu jangan. Karena sudah kontrak mati yang namanya media ini, dia berada di jalur independen, apalagi lembaga media penyiaran ini kan menggunakan frekuensi milik publik. Jadi sebetulnya media itu bagi saya hampir sama dengan anggota dewan dan eksekutif dari partai manapun. Ketika dia berada di sebuah ruang publik yang menggunakan anggaran publik, fasilitas publik, ya dia mewakili publik. Sama dengan media, siapapun pemiliknya, siapapun pemegang sahamnya, itu tidak boleh mempengaruhi. Karena jangan lupa, pemiliknya punya duit, tapi duit itu didapat dari penggunaan frekuensi publik dan partisipasi publik. Dan kalau untuk kawan-kawan jurnalis, saya yakin kawan-kawan jurnalis ini punya idealisme. Dan memang yang bahaya buat saya hari ini adalah dua hal. Pertama, stigma dari masyarakat bahwa ketika media ini berhubungan dengan tokoh politik A itu diidentikan. Yang kedua, memang ada intervensi berlebihan di luar proses penyiaran. Misalnya pemilih mengharuskan begini-begini, tapi itu nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Ya orang investasi kan memang ada kepentingan itu, tapi ya monggo dijaga bersama dan kita berikan edukasi. Dan saya kira hari ini persepsi publik kan punya pengaruh kuat. Misalnya TV A, TV B, Radio A, Radio B terlalu dianggap berpihak. Ya sudah, masyarakat terlihat saja, viralkan aja. Saya kira biar masyarakat menilai, dan saatnya masyarakat bukan hanya ngeluh dan memberikan stigma. Ayo masyarakat berpartisipasi. Kalau kami begitu. Baik. Pak Baktiono, kalau kita berbicara masalah media tahun politik ini, kerap kali media bisa jadi sebagai alat propaganda, baik itu oleh salah satu calon atau salah satu partai. Apakah Anda masih melihat kemungkinan itu di tahun 2024, Pak Baktiono? Kemungkinan bisa lebih besar juga. Sama-sama besar, baik yang online tadi, yang bisa membuat sendiri, maupun juga yang media-media yang mainstream yang sudah besar. Tapi makanya kita harus pegang erat komitmen media tadi waktu pendiriannya, yaitu untuk kepentingan publik yang menggunakan ruang publik dijaga. Makanya saya tadi sampaikan, kecuali iklan, ada tulisannya iklan, bahasa halusnya, bahasa kerennya advertorial, ada lagi bahasa halus komunikasi pemerintahan, komunikasi politik, ditulis saja iklan, biar masyarakat tadi ngerti kalau itu iklan, gitu loh. Itu kan kadang di framing, dibungkus seolah-olah mengelabui masyarakat. Itu bukan mendidik yang baik. Tidak apa-apa, masyarakat bisa melihat. Itu juga untuk amunisi daripada cash flow tadi. Betul. Itu memang juga harus ada, tapi harus dibedakan. Jangan yang bukan iklan, tapi seolah-olah itu iklan, karena itu pemiliknya itu. Sekarang kan kita lihat aja, kita tidak sebutkan merek medianya. Dulu media ini memang beda. Ya sampai pemilihan perhitungan berbeda. Berbeda dengan KPU, berbeda dengan realita. Nah, kalau sepak bola terus berbeda bagaimana? Berbeda skornya. Nah, sekarang ada yang tidak berbeda, cuma melulu itu terus saja. Yaitu masyarakat nanti akan meninggalkan. Terus terang saya juga dulu karena itu adalah media penyiaran publik, ya, yang dia tidak pakai sinetron. Karena sebagai politisi atau pelayan masyarakat, abdi masyarakat, saya sering melihat itu. Sekarang sama sekali. Mungkin 1 bulan cuma lihat sekali, cuma lewat aja. Membandingkan sama enggak dengan yang lain. Nah, kalau kita yang meninggalkan, kita juga bisa menyampaikan ke para pendukung. Ya kan? Kepada masyarakat, lihatlah yang objektif. Kalau tanya mana yang objektif, paling tidak ini. Kalau ini miliknya ini, ya kita kan juga ngomong. Nah, kalau ngomong kan ditinggalkan. Lama-lama kan juga kasihan nanti itu siapa yang bekerja di sana, manajernya, wartawannya ikut terdampak. Betul, baik. Maka jaga tadi independensi itu. Ya, kalau iklan ya iklan. Kalau yang siaran ya siaran. Kalau waktunya yang lain ya silahkan. Iklan politik tulis saja iklan seperti iklan-iklan lainnya. Tak perlu tersirat tapi langsung tersurat saja. Jelas bahwa ini memang iklan. Terakhir, Pak Yosua, apa yang ingin Anda sampaikan singkat saja, baik kepada media-media lain yang ada di Jawa Timur atau bahkan juga para pemirsa atau para penikmat media agar juga lebih cerdas, khususnya di tahun politik, apa yang disampaikan? Baik, yang pertama untuk kawan-kawan media,
jagalah marwah. Karena media ini punya tugas yang mulia dan cukup signifikan peran dan tanggung jawabnya, sehingga ayolah tetap optimalkan sosialisasi pemilu, yang penting niatnya. Jadi KPID selalu bersama kawan-kawan untuk menegakkan aturan. Jadi kalau misalnya ada yang menyimpang, bukan pihak lain, apalagi pihak keamanan yang bisa intervensi. Tidak. Kami akan bersama-sama menegur sebagai sesama insan penyiaran. Dan untuk masyarakat, pandai-pandailah menjadi pemirsa, pendengar, dan juga penonton yang cerdas. Jadi jangan dipengaruhi oleh opini yang semakin lama akan semakin tidak karu-karuan. Ya, Pak Baktiono, kesempatan yang sama, singkat saja, apa yang disampaikan terakhir kepada pemirsa ataupun pada media-media lain? Ya, jadi baik pemilik media itu sendiri maupun wartawannya, jaga independensi, jaga keterbukaan. Karena media itu adalah sarana komunikasi warga masyarakat dengan pemerintah, atau pemerintah dengan masyarakat, atau politik dengan masyarakat. Masyarakat juga bisa menilai, menyampaikan. Dan juga sarana pendidikan, baik pendidikan politik, pendidikan sosial, maupun pendidikan-pendidikan lainnya. Dan ini harus dijaga untuk membuat bangsa ini cerdas dan independen dan dipercaya. Siap, tahun politik 2024 sudah semakin dekat, kompetitif boleh, tapi semoga kita berharap bahwa semuanya hingga nanti akhir pengumuman siapa pemenangnya bisa tetap berjalan adem, bisa tetap berjalan kondusif, bahkan semua media juga bisa melaksanakan amanat yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus independen, kita harus objektif, dan jangan tergelincir pada polarisasi politik. Terima kasih Pak Baktiono, Pak Yosua, terima kasih sudah hadir di studio kami, dan juga pemirsa, saya Oke Rusandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Sampai jumpa, selamat beraktivitas.